Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran, khususnya untuk unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari 8 macam. Yang pertama ada yang namanya titik pusat lingkaran. Di sini ditandai dengan titik warna merah. Selanjutnya ada yang namanya jari-jari. Perhatikan pada gambar, jari-jarinya ada 4, yang berwarna hijau, birunya ada 2, dan warna ungu. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya diameter atau garis tengah. Pada gambar kita bisa lihat ada 2 diameter. Yang keempat ada yang namanya tali busur. Ya, pada gambar ditunjukkan dengan garis warna biru. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya busur lingkaran. Terus yang keenam ada yang namanya apotema. Di gambar ditunjukkan oleh warna merah muda. Yang ketujuh ada yang namanya juring. Ya, ada pada gambar yaitu daerah yang diarsir warna ungu. Selanjutnya daerah yang diarsir warna hijau disebut dengan tembereng. Unsur lingkaran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada unsur lingkaran yang berupa titik. Unsur lingkaran yang berupa titik adalah titik pusat lingkaran. Yang kedua ada unsur lingkaran yang berupa garis lurus, yaitu jari-jari. Kita pelajari unsur-unsur lingkaran satu per satu. Unsur berikutnya yaitu diameter atau nama lainnya adalah garis tengah. Ciri-cirinya yang pertama berupa ruas garis. Yang kedua menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Yang ketiga melalui titik pusat lingkaran. Seperti apa gambarnya? Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada namanya ruas garis BD. Yang kedua ada ruas garis MJ. Yang ketiga ada ruas garis SU. Perhatikan ketiganya semua melalui titik pusat lingkaran. Jadi untuk diameter adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik dan melalui titik pusat lingkaran. Unsur berikutnya ada yang namanya tali busur. Ciri-ciri dari tali busur adalah berupa ruas garis. Yang kedua, menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Kita lihat satu persatu gambarnya. Gambar yang pertama ada yang namanya tali busur IR. Gambar yang kedua ada tali busur EF. Gambar yang ketiga ada tali busur SU. Perhatikan yang gambar yang ketiga. Ya, SU itu juga disebut sebagai diameter. Nah, diameter sendiri adalah tali busur yang melewati titik pusat. Unsur selanjutnya ada yang namanya apotema. Ciri-ciri dari apotema adalah yang pertama berupa ruas garis. Yang kedua menghubungkan titik pusat dengan 1 titik di tali busur. Yang ketiga tegak lurus dengan tali busur. Seperti apa apotema? Kita lihat gambarnya.
Gambar yang pertama ada yang namanya apotema PQ. Perhatikan bahwa garis PQ tegak lurus terhadap tali busur IR. Gambar yang kedua ada apotema OG. Kita lihat OG juga tegak lurus terhadap tali busur EF. Unsur berikutnya ada yang namanya busur lingkaran. Ciri-ciri dari busur lingkaran adalah yang pertama berupa kurva lengkung, yang kedua berhimpit dengan lingkaran. Kita lihat gambar dari busur. Gambar yang pertama, busurnya ditunjukkan dengan warna merah. Garis ardil yang warna merah itu menunjukkan busur minor atau busur kecil. Gambar yang kedua, busur mayor. Lihat garis AD yang berwarna merah. Itu disebut sebagai busur mayor. Yang ketiga, busurnya separuh, jadi setengah lingkaran. Ada namanya busur RS. Unsur berikutnya ada yang namanya juring. Nah, ciri-ciri dari juring itu adalah berupa daerah di dalam lingkaran. Selanjutnya, dia dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Yang ketiga, cirinya adalah jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama, juring dikasih warna atau diberi warna dengan warna merah. Maka juring AOB disebut sebagai juring minor. Nah, gambar yang kedua menunjukkan bahwa juringnya lebih besar, yang merah. Kita lihat yang merah warnanya lebih besar, maka daerah JPG yang besar disebut sebagai juring mayor. Nah, untuk gambar yang ketiga, lingkarannya terbagi menjadi 2, ya. Ada juring KIJ, yang besarnya adalah setengah lingkaran. Unsur yang terakhir ada yang namanya tembereng. Ciri-ciri dari tembereng yang pertama adalah berupa daerah di dalam lingkaran. Yang kedua, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Kita lihat satu persatu gambarnya. Yang pertama ada yang namanya tembereng minor. Perhatikan daerah yang diberi warna merah. Nah, yang bagian besarnya kita sebut sebagai tembereng mayor. Perhatikan yang warna merah yang di atas. Nah, gambar yang ketiga, temberengnya merupakan separuh atau setengah bagian dari lingkaran. Sebelum mengakhiri, ada pesan yang akan saya sampaikan. Untuk meraih kesuksesan, kita bisa meraihnya dengan gigih, belajar dengan giat, bekerja keras, dan berdoa dengan ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.